Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kaifa antum fil khair bi khair? Alhamdulillah. Bi khair Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fi siha wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mawal maudhu'. Kata sifat barangkali ya. Kata sifat itu ada 6. Yang disebut kata sifat dalam bahasa Arab ada 6. Isim fa'il, maf'ul, syabbah, mubalaghah. Terus ismu tabdil, nisbah, syabbah, mubalaghah, isim tabdil. Semua sifat ini berasal dari 3 huruf. Kalau isim fa'il bisa 3, bisa lebih. Mazid bisa 3, bisa 4, 5, 6. Tapi kalau mubalaghah, musyabbah, dan isim tabdil selalu dari 3 huruf. Ya kan? Coba dibuat sifat, coba kabaro. Kabir. Misalnya mata dibuat isim fa'il menjadi apa? Mayyit. Ana dibuat sifat hasanun. Baik. Kalau misalnya karuma menjadi apa isim sifatnya? Karim. Nah begitu. Sekarang buat isim tabdil. Coba. Karim. Buat isim tabdil. Akram. Jamil. Ajmal. Jangan ajmil. Ajmal ya. Misalnya azim. Azam. Tinggi. Ali. Yang lebih tinggi. A'la. Kalau muannasnya ulya. Azim jadi a'zam jadi uzma gitu. Itu namanya isim tabdil yang artinya lebih atau terakhir. Kalau yang disebut nisbah itu apa sih? Benda dijadikan sifat ditambah akhirnya dengan ya. Tambah ya, coba. Islam yang bersifat Islam jadi Islami. Permulaan ibtidai ya. Ilahun yang bersifat ketuhanan ilahiyun. Jangan ilahi. Kalau ilahi Tuhanku. Ilahiyun yang bersifat nabawi. Masjid Nabawi. Kalau Madinah jadi apa? Madaniyah. Baik. Coba ijtima yang bersifat masyarakat menjadi ijtimai. Yang bersifat tengah, yang bersifat moderasi, wasati. Moderat. Agama moderat katanya. Islam wasatiyun. Yang bersifat pusat, apa yang bersifat pusat? Markazi. Yang bersifat Qur'ani. Ya. Coba generasi Qur'ani, jailun Qur'aniyun. Gimana ayat-ayat Mekah? Ayatul Makkiyah. Iya, ayatun Makkiyah. Ayat-ayat Madinah. Ayatul Madaniyah. Jangan Madini. Ayatun madaniyatun tawilatun. Ayatun makkiyatun qasiratun. Ayat-ayat Mekah pendek. Sedangkan ayat-ayat Madinah panjang. Hijrah Nabi, hijrah nabawiyah. Baik, sekarang coba kita baca teks halaman 55. Sofos khamsah wa khamsin. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul Qur'ani tadrijiyan. Al-Qur'an secara bertahap. Nah, tadriji. Tadarruj itu bertahap. Tadriji yang bersifat bertahap, tadrijian. Baik. Kan Al-Qur'anu yang zilu tadrijian. Quran itu turun secara bertahap. Itu Indonesianya. Wal hikamu fi nuzulil Qur'ani tadrijian kasiratun. Al hikamu jama dari hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Artinya hikmah, manfaat. Ada hikmahnya, ada manfaatnya. Hikmah itu manfaat. Ya, jamanya hikam. Hikmah-hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap itu banyak. Mubtada khobar.
mubtadanya hikam, kasirohnya khobar. Nah, jadi asal katanya cukup 2 kata. Al-hikamu kasirotun. Begitu asalnya. Yang lainnya itu sebagai kalimat atau kata-kata penghias. Baik, minha di antaranya minha bayanu ahkamiddin, menjelaskan hukum-hukum agama. Baik, idza ja'at hadisatun aw ja'a su'alun ilan nabiyyi, apabila suatu kasus, suatu peristiwa atau suatu pertanyaan datang kepada Rasul. Gitu biasanya. Apabila suatu kejadian atau Pertanyaan Peristiwa. datang kepada Rasul. wa min amsilati dzalik, di antara contoh hal itu, satu baca anna musyrikatan aradat ala marsadin al-Ghanawi an yatazawwajaha. Yatazawwa itu menikahi. Fasta'dana marsadun an-nabiyya. Nabiyya maf'ul. Marsadun fa'il. Pak Marsad minta izin kepada Nabi. Panazala qaulullahi ta'ala. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Indonesiakan. Bahwa tak ada seorang wanita musyrikah menawarkan diri kepada Marsad al-Ghanawi. Menawarkan. Rodo itu menawarkan diri kepada Marsad al-Ghanawi. An yatazawwajaha, untuk dinikahinya. Fasta'zana, lalu di situ. Kemudian Marsad al-Ghanawi minta izin kepada Nabi. Ista'dana, ingat kalau tambah hamzah sin dan ta umumnya untuk meminta. Coba meminta petunjuk. Istarsyada, meminta nasihat. Istan toha, meminta ampun. Istighfar. Ingat dalam bahasa Arab, kalau tambahan hamzah, sin dan ta umumnya untuk memohon atau meminta. Isti'anah, minta tolong. Isti'anah, istighfar, minta ampunan. Istirham, minta dikasihani. Boleh irhamna ya Karim gitu Pak Ustaz. Iya, irhamna ya Karim itu istirham, artinya meminta kepada Allah untuk diberikan rahmat. Nanti dalam ilmu balaghah ada istirham. Istirham itu misalnya ya Rabbana a'inna. Nah, itu namanya doa istirham. Baik. Sekarang bunyi ayat Quran, wala tangkiul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Surat Al-Baqarah. Coba Indonesiakan. Janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan sehingga mereka beriman. Ala amatun mu'minatun khairun. Lanyalah penguat, sungguh seorang budak wanita yang beriman lebih baik orang wanita yang musyrikah, walaupun mengagumkan kalian, menarik hati kalian. Apa lagi bahasa kitanya? Ajabayu jibu itu membikin kamu takjub gitu. Walaupun dia membuai kamu, walaupun dia menakjubkan, walaupun, nah itu walau ajabat tuh. Walau ajabat. Baik, lanya lah apa itu? Lanafi apa lanahi? Lanahi itu janganlah, larangan. Janganlah kamu sekalian. Dari mana tahu? Dibuang nunnya. Itu tandanya. Asalnya kamu tidak menikahi latan kihuna. Asalnya ada nunnya. Maka kalau dinahikan dibuang nunnya. Latan kihu. Nah, alamat jazmnya membuang nun. Apa nunnya dibuang? Karena fi'il 5. Fi'il 5 itu jazmnya membuang nun. Kalau tankihu saja sukun, ya. Iya, yadribu la tadrib. Kalau ada nunnya, tadribuna la tadribu. Nah, di situ itu harus hafal. Berarti di situnya lanya la, janganlah. Namanya la nahi. Nah, itu larangan. Coba, janganlah kalian mensyirikatkan Tuhan. La tusyriku.
Janganlah kamu bersujud kepada selain Allah. Wala tasjudu ghairillah. Janganlah kalian menghasad saudara kalian. La tahsadu. Ya, baik. Janganlah kamu sekalian menikahi wanita-wanita yang mensyirikatkan Tuhan, yang musyrik, sehingga mereka beriman. Sungguh. Dari mana kata sungguhnya? Dari la taukid. Amatun itu artinya budak. Kalau ummatun, umat bangsa, ya. Ummah Islamiyah, bangsa Islam. Ummatun Indonesia, bangsa Indonesia atau umat Indonesia. Tapi kalau amatun, ibu amah apa ibu ummah? Amatun, ya, hati-hati, amah itu artinya budak. Kalau budak laki-laki apa ibu? Abdun. Baik. Contoh kedua nih, dia menjelaskan hukum Islam. Jadi turunnya Quran tadriji tadi. Jadi ada seorang wanita menawarkan diri kepada seorang sahabat Marsad Al-Ghonawi untuk dipinang, dinikahi. Lalu izin kepada Nabi, turunlah ayat ini. Itu dia sababul wurud. Sabab nuzulnya adalah ayat ini ada seorang wanita ya musyrik datang kepada Nabi, kepada sahabat Marsad Al-Ghonawi minta dinikahi. Lalu Nabi minta izin, turunlah ayat Quran. Baik, contoh kedua, annas sahabata sa'alun nabiyya, bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi, madza yunfiqun? Apa yang harus mereka infakkan atau kepada siapa mereka berinfak? Fa'ajabal Qur'anul Karim, lalu Quran merespon, menjawab. Ajaba yujibu. Menjawab artinya. Al-mujib yang menjawab, al-mujib. Fa'ajabal Quran yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kalian apa yang harus mereka infakkan. Kul, katakanlah Muhammad. Ini suruh Allah. Ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ada berapa tuh? Pertama siapa? Walidain. Yang kedua? Akrobin. Yang ketiga? Al yatama. Keempat? Masakin. Yang kelima? Ibnu Sabil artinya orang yang sesuatu atau orang dalam menjalankan dakwah Islam ya di jalan Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Baik, al-walidain. Jadi urut-urutan menginfakkan harta. Urutannya yang pertama adalah kedua orang tua kita, kedua walid kita, ayah dan ibu, termasuk kakek gitu kan kalau ada. Al-akrobin ya mungkin bibi kita, mamang kita, uwa kita, sepupu kita, ada akrob. Akrobin itu biasanya ada garis keturunan. Kalau nggak ada garis keturunan itu namanya jiron, tetangga ya. Summa yatama. Jamak masakin. Masakin itu adalah orang yang punya pencaharian tetapi tidak mencukupi untuk hidupnya, itu miskin. Fakir lebih parah, maka ada fakir miskin. Fakir mungkin nggak punya kerjaan dia ya, tapi kalau miskin masih punya kerjaan, cuman tidak memenuhi kebutuhannya, maka disebut miskin. Gitu. Baik. Terus terakhir Ibnu Sabil, wa ma taf'alu, dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Baik. Ayat ini mengajari para sahabat bahwa bersodakoh itu harus kepada orang yang paling dekat. Jadi ceritanya kalau ada ayat Quran yas'alunaka 'anil anfal,
Yas'alunaka 'anil mahid. Ini berarti para sahabat bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Lalu dijawab oleh Nabi. Kan banyak di Quran. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang wanita yang haid. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Lalu Nabi menjawab, Qulir ruh min amri rabbi. Urusan nyawa itu urusan Tuhanku. Nabi juga nggak tahu. Tapi kalau Nabi ditanya dengan yang lain, lalu Allah berikan jawaban. Nah, itu namanya menjelaskan hukum. Baik, yang kedua, at-tadarrud fit tasyri'. Tasyri' itu bahasa kitanya membuat hukum. Maka ada 3. 1, tasyri', pembuat. Dalam bahasa kitanya apa? Hukum, polisi, dan fili, pelaksana. Siapa pelaksana di kita? Pemerintah. Kalau qadha itu hukum. Qadha pelaksana hukum di kita, polisi, kehakiman, jaksa itu namanya qadha. Tapi tanfizi itu presiden, wali kota. Nah, itu tanfizi, tasyri, DPR, MPR. Baik. Nah, dalam bahasa Arab tasyri' pembuatan hukum. Bertahap dalam pembuatan hukum. Itu Indonesianya kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazalal Qur'anu li bayani aqidatil iman wal yaumil akhir wal jannah wan nar. Quran turun untuk menjelaskan akidah keimanan kepada Allah, pada hari akhir, pada surga dan kepada neraka. Jadi Quran turun untuk menjelaskan keimanan kepada Allah, hari akhir, surga dan neraka. Summa ja'at al-ahkamu tadrijiyan. Kemudian hukum-hukum itu datang secara bertahap. Liyashula 'alan nasi qabuluddin, untuk memudahkan manusia menerima agama dan mengikuti hukum-hukumnya. Coba Indonesiakan lagi. Quran turun untuk menjelaskan akidah keimanan kepada Allah, hari kiamat, surga dan neraka. Kemudian hukum itu datang untuk memudahkan bagi manusia menerima agama ini dan mengikuti hukum-hukumnya. Misalnya contoh, coba. Wa misalu dzalika annal Qur'ana harramal khamra ala salasi marahil liyasula 'alan nasi ittiba'u hadhil hukmi. Wa misalu dzalika, contoh hal itu, coba Indonesia Quran secara 3 tahapan. Liyashula 'alan nasi ittiba'u hadzal hukmi, agar mudah bagi manusia mengikuti atau menaati hukum ini. Jadi bertahap. Contohnya apa itu? Qala Allah Ta'ala fil marhalatil ula, tentang Homer nih. Tentang Homer, Allah berfirman pertama kali, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Homer dan judi. Pokoknya khamrun itu adalah suatu minuman yang memabukkan. Itu khamrun itu. Kul. Nah, kata Allah, Homer dan judi nih, Allah ngajari Nabi kita. Kul, katakan kepada mereka, di dalam keduanya ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Ada baiknya, ada manfaatnya. Mungkin untuk obat. Terus dijelaskan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, tapi hanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, ini dialog. Artinya logikanya, manfaatnya ada, bahayanya lebih besar. Nah, itu. Nah, itu tadarruj namanya Ibu ya. Bertahap. Terus yang kedua, nazala qauluhu ta'ala fil marhalatis tsaniyah. Sekarang
ada tahapan kedua. Tahap keduanya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tentang mabuk juga nih. Hei, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, ini kedua nih, tahap kedua. Tahap keduanya, jangan kamu sholat ketika kamu teler. Makanya ketika ngantuk, jangan sholat, karena nggak akan khusyuk, nanti lupa sholatnya. Maka tidur aja dulu. Itu. Baik. Yang ketiga, summa nazala qaulu ta'ala al-maratu salih ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang terakhir, ini tentang homer. Sesungguhnya homer dan judi serta tebak-tebakan wal azlam rijsun, ya, suatu yang najis dari pekerjaan syai, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian beruntung. Terakhir suhulatu hibdil Qur'ani wa kitabatihi, memudahkan penghafalan Quran dan penulisannya. Memudahkan, suhulah, memudahkan menghafal Quran dan menulisnya. Qala ta'ala nazal al-Qur'anu tadrijian liyasula 'alan nabi wa ashabi ayyahfaduhu wa yaktubuhu wa ma'lumun annal ummiyata kanat muntasyiratan fihim. Ummiyah artinya kebuta hurufan. Buta huruf itu merata di kalangan bangsa Arab. Al-Quran turun agar gampang bagi Nabi menghafal. Agar para sahabat gampang menghafal ayat-ayat Quran dan menulisnya. Ya, dimaklumi bahwa buta huruf itu merata di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Ya, baik. Dah, mufradat. Silakan baca. Tadriji, tadarruj. Berangsur-angsur, bertahap. Hadisatun, hadisah, peristiwa atau kasus, kejadian. Hikmatun, hikam, hikmah, manfaah. Tazawwaja, nakaha, yankahu, menikahi. Tazawwaj itu menjodohkan. Nakaha, yankahu, nikah. Ittiba itu bisa artinya mematuhi, bisa mengikuti, menaati. Ittiba'ur rasul, mengikuti atau menaati, Bu. Sahala yasulu, suhulah, gampang. Suhulatun yasulu, gampang, mudah. Harrama yuharrimu, mengharamkan. Kalau menghormati apa, Ibu? Ihtaroma yahtarim, itu menghormat. Al-muhtarom, yang dihormati. Harrama yuharrimu, mengharamkan. Tip. Marhalah itu marohil, tahapan. Marhalah itu fase. Tip. Olas, pada zalik. Marhalah yashrabul homer, minum muntashir. Muntashir bisin, tersebar, merata. Tip. Olas, siapa yang bisa isi itu? Pilihlah yang cocok dengan teks. Lam yang zilil Qur'anu. Ayo, Quran tidak diturunkan. Lam yang Qur'anu an suratan wahidatan. Iya, Quran tidak turun secara asani. Min hikam nuzulil Qur'ani tadrijian, di antara hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap untuk suhulatu hibzihi, fahmul ahkam, bayanul hadisah, al-ijabah ani soal. Suhulatu hibzihi, gampang menghafalnya. Ya. Yang kedua, menjelaskan peristiwa. Yang J, memahami hukum-hukum. Yang D, menjawab persoalan. Suhulatu hibzihi, memudahkan menghafal. Hifat. Baik. Haramal Qur'anu, Quran mengharamkan. Ayo. Filal khair, Qobuluddin, syurbal homer, al-infaq lil yatama. Qobuluddin, menerima agama. Syurbul homer, minum homer. Syurbal Omar. Surba apa syurbu bacanya? Surba. Surba ya. Kenapa dibaca surba? Karena maf'ul bih, objek. Quran telah mengharamkan minum. Nah, surba ya. Fi'la, qobula, infako. Karena maf'ul bih itu objek penderit.
Penderita. Baik, haramal Qur'anu ayan kial muslimu. Quran mengharamkan laki-laki menikahi ya, menikahi budak muslimah, miskinah mukminah, orang miskin yang beriman, imro'ah musyrikah, mantu minubillah, orang yang beriman kepada Allah. Imro'ah musyrikah. Imro'atan musyrikat. Itu orang wanita yang mensekutukan Tuhan, musyrikah gitu ya artinya. Di Indonesia banyak ya, termasuk yang memahami Trinitas itu juga musyrikah masuk. Termasuk misalnya orang yang menuhankan berhala atau kelenteng atau apa, nah itu kan musyrikah namanya. Ya, lawan musyrikah adalah mukminah, muwahhid. Muwahhid artinya mengesahkan. Baik. Nomor selanjutnya, minalaka millati ja'at fil Quran, di antara hukum-hukum yang muncul yang terdapat dalam Quran adalah hurmatu syurbil khamri, haramnya minum khamr. Sahih. Betul. Tanmiyatul mufradat, la tankihu musyrikat, nakaha yankahu masdarnya nikah, menikahi, tazawwaja ya tazawwaju, sama artinya. Ar-ramal Quran wa yatazawwajal muslimu imra'ah murfika musyrikah, mengharamkan muslim menikahi wanita yang musyrikah. Nomor 2, hal haramal Quran wa yankal muslimu bintan nasroniyah, apakah Quran mengharamkan seorang muslim menikahi seorang perempuan yang Nasrani? Naam, haram. Ya. Zawaja yuzawij, menikahkan. Kalau nakaha tadi menikahi, tapi kalau ankaha menikahkan. Ankah tuka, aku nikahkan engkau dengan putri aku. Zawajtuka binti Aisyah bimahrin, aku menikahkan engkau dengan putri aku Aisyah dengan mahar 100 gram misalnya ya. Zawajtuka, saya tanya nih mama bapak-bapak, ada enggak aku nikahkan putri aku kepada engkau? Ada enggak orang yang mengucapkan begitu? Pernah dengar enggak? Itu salah. Yang betul, aku nikahkan kamu, laki-lakinya ya, laki-laki kepada putri. Jangan aku nikahkan putri aku kepada engkau. Ini bertentangan dengan Quran. Dan itu ya, ankah tuka. Quran itu menikahkan engkau dengan, bukan menikahkan seorang perempuan dengan kamu. Titip. Zaujun artinya pasangan. Azwaj jamak, pasangan-pasangan, istri-istri, boleh suami-suami. Tapi kalau zaujah pasti istri. Zaujun, zauj, zaujah, suami. Abdun, abdah, tidak, Pak. Abdun, amatun ya. Rojul lawannya imro'ah. Jadi ada lawan kata dalam bahasa Arab mungkin melalui muannas muzakkar. Ada misalnya zauj, zaujah, muslim, muslimah gitu kan. Baik. Sabil artinya jalan. Biasanya sabil ini Ibu ya, Bapak, jalan dalam arti religi. Kalau jalan raya tidak dikatakan sabilus sayyarah, Ibu. Sabil itu bahasa religi, bahasa agama, Ibu. Sabilillah, sabil muttaqin, sabilir rosad, sabil fisabilillah, fisabilid dakwah, dalam jalan dakwah. Itu tidak boleh fitorik, jalan mobil sabil lah. Jalan mobil itu torik. Syari jalan juga. Syari jalan, betul. Syari itu jalan raya, Ibu. Kalau jalannya jalan keagamaan syariah, bukan syari. Sabil, jamannya apa Ibu? Subul. Sabilun, balas ya. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian di jalan Allah. Terus, haramallahul khamra, haruma yahrumu, hurmah, haram artinya. Kurma atau harim itu bahasa Arab Sukyah itu istri. Yahrumu, haram bagi kalian minum homer. Haruma yuharrimu, mengharamkan. Lawannya ahalla. Yuhil, ahallallahul bai', Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Haramun itu isim jenis. Haram artinya
Syurbul khamri haramun war riba haram. Minum khamr haram, haram. Al baitul haram. Nah, ini istilah nih. Istilah al baitul haram artinya Ka'bah itu. Al baladul haram artinya Mekah. Nahnu fil baladil haram. Kita berada di Mekah, Jakarta enggak dikatakan baladul haram ini. Ini istilah bahasa Arab. Al baladul haram artinya Mekah, al baitul haram artinya Ka'bah, al masjidul haram artinya masjid. Masjid yang ada di Mekah itu al masjidul haram. Al masjidul haram, masjid yang dimuliakan, itu al masjidul haram. Jangan masjidul haram, al masjid al Al-Haram. Al bait al haram, jangan baitul haram. Al bait al haram, rumah yang dimuliakan. Itu sebetulnya. Baik ya, Daya kita cukupkan ya. Kita akhiri saja. Lahuna wal afwa minkum wa nakhtatimu bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil Amin. Syukron Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz.